Halo semuanya, kembali lagi di Jurnalaska Podcast. Nah, kali ini bersama aku Farika dan bintang tamu cantik kita Mbak Aca. Halo semuanya. Mbak Aca boleh perkenalkan diri? Oke, halo Jurnalaska, perkenalkan nama saya Wiliana Arsanda, saya akrab disapa Aca dan 19 tahun sekarang saya di Universitas Gadjah Mada. Oke Mbak Aca, gimana nih kabar Mbak Aca? Alhamdulillah baik dan sehat, bahagia. Oh iya Mbak Aca, kesibukan Mbak Aca sekarang ini apa ya? Sebenarnya kali ini tuh masih liburan, libur semester, tapi beberapa aku ngikutin kegiatan kayak talent UKM gitu, ya sebagai perwakilan buat ke PPSMB dan juga persiapan latihan-latihan seni Gelex buat Agustus nanti. Wow, jadi Mbak Aca itu sebagai mempunyai talent banyak ya Mbak Aca. Terus ini apa ini Mbak Aca, kayak selempang apa itu ya? Iya, jadi ini tuh Syas Duta Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. Oh, Mbak Aca itu kok bisa jadi duta budaya? Kan Mbak Aca itu orang Batang ya? Iya. Sedangkan ini itu daerah Yogyakarta. Kok bisa sih orang Batang jadi duta budaya Yogyakarta? Padahal kan beda daerah ya. Iya. Coba jelasin nih Mbak Aca, aku kepo nih sebenarnya. Sebenarnya nggak cuma beda daerah, tapi udah beda provinsi Iya ya. sih. Kan karena dari Jawa Tengah ke DIY. DIY. Iya. Nah, jadi sebenarnya duta budaya itu yang penting domisilinya ada di Jogja. Dan berhubung aku domisilinya di Jogja dan juga membawa nama unit itu kan, universitas buat nama UGM dan itu ada di Jogja. Jadi aku ikut. Awalnya itu aku nggak ngikutin duta-dutaan. Nggak ngikutin kayak ajang-ajangnya yang di Jogja gitu, nggak ngikutin info-infonya. Terus tiba-tiba aku tuh dapat kabar dari teman aku Ikram, kayaknya aku harus berterima kasih banyak deh sama Ikram karena dia yang ngajuin aku ikut aja duta budaya kayak gitu. Karena waktu itu ada extended. Extended itu apa? Kayak diperpanjang waktunya. Oh. Iya, perpanjang waktu. Jadi aku ikut nyoba aja. Padahal iseng-iseng tapi juara 2 Iya. ya. Gimana sih perasaan Mbak Aca? Kok tiba-tiba juara 2? Pasti kan kayak kaget, shock, apa senang, Iya. apa gimana? Seneng sih, yang pasti itu seneng dan bersyukur banget. Apalagi orang tua itu kan selalu ngedukung dan aku juga selalu berterima kasih buat semua, buat teman-teman yang udah ngedukung aku. Apalagi Tuhan yang Maha Esa, tanpa semua orang, tanpa Tuhan itu aku nggak bisa ngedapetin Syas ini. Dan aku juga berterima kasih banyak sama Pak Hayin yang selalu ngingetin aku jangan lupa akan proses. Dan aku percaya dimanapun aku berada. Dan menurutku keberanian sama tekad itu yang mendeskripsikan diriku. Bukan berarti bagaimana latar belakangku dan dari mana asalku. Dimanapun kita berada, kita harus bisa mengekspresikan diri kita. Dan kita harus bisa mengasah setiap yang ada di dalam diri kita. Percuma kalau kita punya potensi, kita punya berkat, tapi cuma disimpan di dalam diri kita. Kita harus bisa membagikannya kepada orang lain. Karena aku percaya bagaimanapun berkat yang kita miliki, dan kita harus bisa memberikannya kepada orang lain. Karena hal itulah yang akan menuntun kita buat masa depan yang jauh lebih baik. Keren banget ya Mbak Aca, dari tadi ngomong itu kayak aku tersentuh banget sama Mbak Aca. Oh ya Mbak Aca, gimana sih proses Mbak Aca kok bisa jadi duta budaya DIY? Katanya juga nih sebelum Mbak Aca jadi duta budaya DIY juga Mbak Aca pernah meraih duta genre sama duta wisata. Gimana sih Mbak kok bisa diborong tiga-tiganya gitu? Oh, diborong ya bahasanya. Dari awal-awal itu aku ikut duta genre dulu karena waktu itu aku direkomendasiin sama Bu Ari dan Pak Hayin. Lagi-lagi aku berterima kasih sama mereka berdua. Mereka yang selalu support aku, yang selalu ngasih motivasi-motivasi dan juga wejangan buat selalu percaya diri. Kemudian, oh iya, fun fact aja, duta genre dan juga duta wisata yang aku ikutin itu di tahun yang sama. Iya, jadi tahun 2021. Dan awalnya aku tuh ragu, tapi aku ngeyakinin diri aku. Bu Ari dan Pak Hayin juga ngeyakinin. Tentunya juga support dari orang tua. Apapun yang aku ikutin, apapun yang aku raih, itu pasti akan membuahkan hasil yang baik. Dan aku percaya apapun hasilnya itu, pasti itulah yang terbaik versi aku. Dan kemudian buat duta budaya ini, cobalah ya, mumpung di kota orang gitu, siapa tahu jalin relasi yang baik juga. Iseng-iseng ternyata bagus. Iya. Hoki juga ya.
Oh ya Kak, kan itu katanya dari duta genre ke duta wisata itu jalan 1 tahun. Gimana sih prepare Mbak Aca biar bisa dua-duanya dalam 1 tahun itu gitu? Dalam 1 tahun menjabat tetapi selamanya menginspirasi ya. Iya. Nah, jadi awalnya ikut duta genre dulu, terus tiba-tiba ada nih pembukaan pendaftaran duta wisata, karena duta wisata itu kan pernah off karena corona juga kan. Nah, di tahun 2021 itu mulai pembukaan, dan itu kurang lebih itu setelah diumumkannya runner up dan juga winner duta genre itu, beberapa bulan kemudian itu ada pembukaan pendaftaran duta wisata. Nah, jadi sambil belajar-belajar nih, karena masa pandemi juga, jadi sebenarnya timelinenya itu diundur-undur. Tapi selama diundur-undur itu aku juga belajar tentang wisatanya dan juga sejarah-sejarahnya yang ada di Kabupaten Batang. Keren banget ya Mbak Aca, bisa 1 tahun belajar tentang genre dan duta wisata. Oh ya Mbak Aca, Iya. aku itu salfok tahu sama mahkotanya Oh Mbak iya, Aca, lucu banget. Boleh pegang nggak? Makasih, boleh banget. Mau? Oh my God, maaf. It's Lucu. okay. Oh my God, bagus banget. Oh ya Mbak Aca, kan ini mahkota dari Duta Budaya ya. Iya. Gimana sih cara seleksi Duta Budaya sampai Mbak Aca bisa juara 2 itu kan melalui proses. Coba dong Mbak Aca ceritain prosesnya. Aku kepo banget sama prosesnya Mbak Aca biar jadi Duta Iya. Budaya. Mungkin nanti aku juga bakal jadi. Iya, bisa ya, join ya nanti. Iya. Oke, jadi tuh tahapnya itu yang pertama pendaftaran, dan waktu pendaftaran itu juga ada golden ticket. Nah, waktu aku ngedaftar golden ticket itu ternyata yang diambil tuh cuma 2 pasang, dan ternyata aku belum lolos ke golden ticketnya. Terus yang pertama itu ada forum group discussion. Jadi di Duta Budaya itu nggak cuma tentang budayanya aja, tetapi juga tentang sejarah, tentang pariwisata, dan hubungan antara pariwisata juga kebudayaannya di DIY. Nah, yang pertama itu ada forum group discussion. Kemudian diambil 45 besar waktu itu kalau nggak salah. Terus habis itu ada tes wawancara dan juga tes tertulis. Ya, tes wawancara kayak tentang kenasionalismenya, tentang organisasinya, kebudayaannya, dan juga ada unjuk bakatnya juga di situ. Terus habis itu besoknya itu ada tes tertulis. Salah, tes tertulis dulu baru tes wawancara dulu. Iya. Dan waktu tes tertulis itu rame-rame di tempat yang sama juga. Waktu itu tuh ada di Kalasan. Jadi Kalasan itu perbatasan antara Jogja dan juga Jawa Tengah. Oh. Iya. Nah, habis itu diambillah 30 besar. Habis 30 besar itu menjalani karantina yang cukup panjang. Dan selama karantina itu, tapi ada asiknya juga. Jadi antara satu peserta dengan peserta yang lainnya itu nggak ngerasain antara persaingan gitu loh. Jadi kita tuh malah ngejalin kekeluargaan. Jadi kayak temenan Iya, gitu betul. ya. Soalnya kan udah biasa Betul. jadinya ya. Dan apalagi tuh ternyata Duta Budayanya yang DIY ini tuh nggak cuma DIY semuanya. Ada yang dari luar DIY juga. Jadi kita di sana itu ya sering seru-seruan, saling berbagi bahasa, karena ada bahasa Jawa pun nggak cuma Jawa Tengah, ada Jatim, ada Jawa Barat kan yang Sunda-Sunda Iya, gitu. iya. Nah, kita juga di sharing-sharing perbedaannya di budayanya daerah ini tuh apa, di daerah sini tuh apa gitu. Kita saling ngobrol, enjoy, nikmatin masa karantina. Jadi nggak ada yang namanya tegang-tegangan, sepaneng-sepaneng gitu tuh nggak ada. Kita enjoy ngalir aja selama karantina. Seru banget ya Kak. Iya. Kayaknya di karantina itu berarti Mbak Aca bisa kenalan sama teman-teman yang lainnya juga Iya, dong. betul. Terus kan Mbak Aca ini udah jadi Duta Budaya. Nah, pas Mbak Aca tahu kalau Mbak Aca itu juara 2, gimana sih perasaan Mbak Aca? Seneng atau gimana? Atau mungkin kayak deg-degan Iya. waktu final gitu, gimana sih betul perasaannya Mbak Aca? Itu excited banget sih, karena aku tuh nggak expect bakal masuk, karena aku bukan dari Jogja. Dan mereka tuh mahasiswa, tapi tuh yang semesternya tuh udah atas. Iya. Tapi ada yang termuda, itu masih SMA. Wow, Iya. itu juara berapa Mbak ya? Dia dapat atribut duta berbakat. Nah, awalnya tuh aku nggak expect, tapi aku berharap kayak aku tuh nanemin ke dalam diri aku, we fight to win. Kita bertarung itu untuk menang, tapi apapun hasilnya itu kita udah all out. Kita udah melakukan yang terbaik. Dan fun fact aja ya, waktu deep interview itu aku pernah ditanyain bersama siapa aku akan last standing, dan itu aku menjawab Victoria Maharani.
ternyata Mbak Victoria Maharani waktu ditanyain sama siapa dia live standing, dia juga ngejawab nyebutin nama aku. Jadi itu poin Iya, plus ya. pointless. Dan terus tiba-tiba waktu pengumuman 5 besar menuju ke last standing itu, nama aku belum disebut-sebut sampai pengumuman yang runner up 2. Dan ternyata aku bersama Victoria Maharani last standing bareng. Wow, kayak bangga banget gitu. Iya, bangga banget. Oh iya Mbak, kan pasti lawan-lawan Mbak Aca itu berat-berat banget ya. Ada nggak sih satu orang dari Mbak Aca yang menurut Mbak Aca itu bakal jadi juara, bukan Mbak Aca gitu? Ada nggak sih Mbak? Iya, aku menjagokan Victoria Maharani. Dia itu deket sama aku selama masa karantina. Kita itu selalu bareng. Dan gak expect juga ternyata live standing juga bareng. Dan tentunya ya aku pede dulu aja. Pasti aku winnernya gitu. Tapi ya itu kembali lagi sama keputusan juri. Mbak Victor itu bagus banget public speaking-nya, dia pinter, dan dia juga asli Jogja kan. Nah selama aku bareng itu sebenarnya aku nggak ngerasa saling saingan ataupun menurut aku tuh dia tuh kompetitor terberat aku tuh enggak, karena kita tahu setiap kompetitor, setiap kompetisi itu dan pesertanya pasti ada yang namanya kelebihan dan juga kekurangan. Tetapi mereka tuh sama sekali nggak nunjukin ini loh kelebihan aku, dan tapi aku tuh punya kelemahan kayak gini, itu tuh enggak. Yang penting tuh kita enjoy, kita nikmati masa-masa karantina, terus kita juga jalin rasa kekeluargaan dan rasa saling sayang menyayang itu tuh kita tumbuhin bareng-bareng. Jadi tuh nggak yang sepaneng, nggak yang tegang, aduh takut banget dia saingannya berat, aduh takut banget ini aku pasti kalah, itu enggak sih. Jadi Mbak Aca itu ngerasanya itu enjoy banget ya di situ, kayak nggak ada persaingan. Iya, enjoy banget, suka, seneng banget sih jalin relasi sama mereka. Apalagi kan nggak cuma dari satu kampus, tetapi juga dari berbagai kampus dan berbagai daerah tentunya yang bahasanya berbeda-beda. Kita juga saling belajar satu sama lain di situ. Oh iya Mbak, aku mau tanya nih, bedanya duta budaya sama duta wisata itu apa sih? Kayak mau mirip-mirip tapi beda gitu. Iya. Jadi kalau duta wisata itu kan sesuai dengan namanya, wisata, dan itu udah satu fokus tujuan ke pariwisatanya. Sedangkan di duta budaya itu tidak hanya tentang kebudayaannya saja, tetapi juga sejarah, tentang pariwisata. Dan kayak yang tadi aku jelasin waktu tahap forum group discussion, itu kan di pariwisata itu ada 7 unsur sabta pesona, dan itu dikaitkan dengan kebudayaannya. Dan itu aku pernah dapat pertanyaan. Jadi aku tuh dapat yang di Gua Kiskendo. Gua Kiskendo itu ada di Gunung Kidul. Itu aku pernah dapat pertanyaan, hubungannya sabta pesonanya yang ada di Gua Kiskendo sama kebudayaannya itu apa. Jadi disangkut pautin semuanya. Luas sih jangkauannya. Berarti lebih susahan duta budaya ya daripada duta wisata sebenarnya. Sebenarnya setiap duta-dutaan kayak gitu ataupun setiap ajang itu pasti ada tingkatannya, dan menurutku selagi kita mau belajar dan kita mau berusaha, itu kata susah tuh udah deh disingkirin dulu, yang penting fokus sama tujuan kita itu apa. Oh ya Mbak Aca, kan ini duta budaya. Pas Mbak Aca daftar di duta budaya itu kan pasti ada karantinanya. Nah, ada cerita unik gak sih pas di karantina itu? Banyak banget sih sebenarnya. Dan apalagi kan itu kita perjalanan rame-rame ya. Itu kita naik bus dari Kabupaten Sleman menuju ke Kabupaten Gunung Kidul. Karena di sana itu tuh dingin. Di Kabupaten Gunung Kidul itu dinginnya itu karena juga deket pantai. Tapi itu kayak dataran tinggi gitu loh. Ya. Dataran tinggi tapi Kita harus naik terus turun. Jadi jalannya naik turun. Dan kita di Blarak Villa waktu itu. Nah, yang paling hektik itu waktu kita pembagian kamar, dan juga kita harus cepet-cepetan buat mandi, karena waktu kita sampai di sana itu kita dikasih taunya koreo ya, latihan koreo. Ternyata kita diajak keliling dulu ke Blarak Villanya, kemudian kita dikasih tahu tentang sejarah-sejarahnya setiap pohon-pohon yang ada di Blarak Villa. Pohon aja ada sejarahnya ya Mbak. Dan terus waktu itu habis selesai latihan koreo itu kan sore menjelang petang, dan itu paling hektik banget. Jadi sekamar itu aku dapat 5 orang. Dan 5 orang dari jam 5 sampai jam 6 sekitar jam setengah 7 itu udah harus siap di sana, udah harus standby. Dan apalagi itu hektik banget tentang outfitnya yang buat gala dinner. Nah, waktu itu aku juga dapat best costume waktu dinner,
Dan yang paling seru itu waktu kita makan malam. Iya, waktu kita dinner. Itu jadi ada table manner-nya. Table manner sambil diiringi dengan gamelan-gamelan. Asik jadi banget ya kayaknya. Iya, kejawennya itu dapat banget dan tetap ya unsur budayanya itu dapat banget. Dan setelah itu kita istirahat. Sebelum istirahat itu kita ada kayak malam keakraban di situ. Kita juga ada baca tentang pengukuhan ikrar janji gitu. Nah itu tuh lampu semuanya digelapin, dimatiin, kita cuma disediain lilin aja, terus kita ikrar janji di sana, kita tanda tangan. Habis itu kita tidur, habis tidur subuh-subuh kita dibangunin, kita sebenarnya bukan dimarahin sih, lebih kayak evaluasi. Itu kita dikasih wejangan-wejangan, karena ya aku tahu saking kita tuh nggak ada rasa persaingan satu sama lain, itu jadi kita tuh sering main-main, bercandaan, dan mungkin itu jadi yang bikin teman sendiri gitu dan ya. mungkin itu yang ngerasain panitia kita tuh kurang serius. Jadi kita dikasih wejangan-wejangan di situ, terus kita ditanya-tanyain udah pada hafal belum temennya satu sama lain kayak gitu, dan itu tuh seru-seru banget sih. Dan sampai akhirnya besoknya itu kita udah harus pulang. Sedih banget. Iya, jadi kayak jadi 2 hari 1 malam. Tapi sebelum pulang itu kita ada deep interview dulu, dan itu sebagai penilaian yang terakhir. Pasti kayak seru, kangen juga sama Betul, teman-teman di kangen karantina. setiap momennya. Oh ya Mbak Aca, ada nggak sih yang mau disampaikan Mbak Aca buat teman-teman di rumah yang mungkin mau daftar di Duta Budaya DIY? Nah buat kalian yang mau join, terus ikutin dan pantau aja di Instagramnya Duta Budaya DIY dan juga Duta Budaya Indonesia, karena bakal banyak banget info-info yang menarik di situ. Dan selain itu aku juga mau ngucapin buat teman-teman aku yang dari Duta Budaya, terima kasih buat supportnya, dan teman-teman di kampus aku yang udah saling support, makasih banyak buat kalian yang udah pada dateng. Kemudian orang tua aku dan juga pasangan aku ada Mas Angga, makasih yang udah selalu support dan juga selalu nemenin selama masa karantina. Dia baik banget, dia asli Jogja. Wow. Ya, makasih banyak. Oh ya, dan buat kalian, terus lestarikan budaya kalian, dan kalian itu harus tahu bahwa budaya itu adalah harta karun Nusantara yang wajib kalian lestarikan, karena tanpa adanya budaya itu tidak bisa menjadikan suatu identitas negara Indonesia. Apalagi Indonesia itu kan banyak provinsi yang melahirkan sukma adat dan juga budaya Nusantara. Jadi kalian harus bisa. Mari kita angkat setinggi-tingginya obor budaya kita dengan semangat memayu hayuning bawono. Wow, keren banget ya. Dari tadi Mbak Aca ngobrol itu aku kayak merinding, terus kayak tambah ngefans deh sama Mbak Aca. Kayaknya kita udah aja ya Kak ngobrol-ngobrol. Makasih Mbak Aca udah mau meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang. Terima kasih juga buat Parika dan juga Jurnal Alaska yang sudah memberikan saya kesempatan yang ketiga kalinya ini buat menjadi bintang tamu. Semoga cerita-cerita dari saya ini bisa menginspirasi kalian, dan jangan pernah takut untuk berproses. Dan ingat ya guys, Pak Hayin pernah berkata, jangan lupa akan prosesnya. Tuh, dengerin ya. Oke, segitu aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Ayo, aku juga mau ngajakin kalian buat salam budaya sebelumnya. Ayo. Oh iya. Salam budaya. Aku ikut nggak? Iya, ikut dong. Ini. Iya, salam budaya. Dadah.